Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bina Rizky Raspari dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang program dia. Selamat menyaksikan. Ya, di sini kita punya soal. Suatu pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang boleh membawa bagasi masing-masing. Untuk kelas utama 60 kilogram, sedangkan untuk kelas ekonomi 20 kilogram. Pesawat itu hanya bisa menampung bagasi sebanyak 1.440 kilogram. Jika harga tiket pesawat kelas utama 600.000 dan kelas ekonomi 400.000 rupiah, tentukan nilai maksimumnya. Ya, jadi di sini tahap yang pertama untuk mengerjakan soalnya itu memindahkan data-data yang terdapat pada soal ke dalam tabel yang ini. Di sini kita punya dua jenis pesawat, yaitu pesawat kelas utama. Kita tulis di sini utama atau X. Yang kedua itu ada kelas ekonomi. Kita tulis di sini. Ekonomi atau Y. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di soal. Yang pertama itu ada bagasi. Kita tulis di sini bagasi. Yang kedua ada tempat duduk. Kita tulis di sini tempat duduk. Dan yang ketiga ada harga. Di pernyataan pertama, di bagian bagasi sini ada setiap penumpang boleh membawa bagasi masing-masing untuk kelas utama 60 kg. Kita tulis di sini 60 kg. Kemudian sedangkan untuk kelas ekonomi yaitu 20. Oh iya, kita tulis di sini tersedia. Kemudian pesawat itu hanya bisa menampung bagasi sebanyak 1.440 kg. Kita tulis di sini 1.440. Di sini ada tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dalam soal di sini ada pernyataan tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari itu berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, di sini ada tempat duduk, yaitu suatu pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Di sini berarti 48 itu di bagian tersedia. 48 dan tandanya sama kayak tadi karena ada tidak lebih dari, tandanya kurang dari sama dengan. Nah, karena di sini tidak ada angka-angka lagi terkait tempat duduk, di sini kita bisa tuliskan untuk yang utama 1, yang ekonomi juga 1. Nah, kita lanjut ke harga. Harga tiket pesawat kelas utama yaitu 600.000 rupiah. Kita tulis di sini 600.000. Dan kelas ekonomi yaitu 400. Ribu. Kemudian jika kita sudah membuat tabelnya, kita bisa membuat model matematikanya. Pertama itu di sini ada 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1440. Ini masih bisa kita sederhanain. Kita tinggal coret
angka nolnya, coret, coret, coret. Di sini berarti 6, 2. Nah, di sini ada tengahnya. Kemudian di sini masih bisa kita sederhanain. Kita sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 itu 3. 2 ditambah 2 bagi 2 itu 1. Sini kita jangan lupa kasih tanda X dan Y-nya. Di sini juga sama. X. Karena 1 itu sama dengan Y, jadi kita tulis di sini Y. Kurang dari 144 dibagi 2 yaitu 72. Kemudian yang kedua itu di bagian tempat duduk sini itu ada yang utama itu 1, kita tulis saja di sini 1 itu sama dengan X. Kemudian yang kedua ekonomi itu juga 1, kita tulis berarti di sini tambah kita tulis di sini Y kurang dari 48. Kemudian di sini ada harga. Harga itu karena tidak ada tersedianya, jadi kita tulis di sini harga itu sama dengan Z. Z-nya sama dengan 600.000 ditambah 400.000. Ya, jadi untuk model matematikanya sudah selesai. Kemudian langkah yang selanjutnya kita juga buat tabel lagi seperti ini, kotak seperti ini. Kita masukkan yang tadi sudah kita buat model matematikanya ke sini. 3X ditambah Y kurang dari 72. Kemudian yang kedua itu ada X ditambah Y kurang dari 48. Di sini kita mencari X dan Y-nya. Di sini juga kita tulis X, Y, dan di sini kita tulis X dalam kurung X, Y, dalam kurung X, Y. Ya, untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita pertama itu tulis di sini 0 karena kita akan mencari Y terlebih dahulu. Untuk mencari Y, kita tinggal tutup saja angka 3 ini, sehingga kita bisa membagi 72 dibagi Y. Sama dengan Y itu kan sama dengan 1, berarti 72 dibagi 1. Ya, jawabannya 72, kita tulis di sini 72. Jadi Y-nya sama dengan 72. Kemudian untuk mencari X, di sini kita tulis di kolom Y itu 0. Nah, untuk mencari X, berarti kita lakukan sebaliknya, yaitu dengan menutup Y. Berarti di sini kita punya 72 dibagi 3, yaitu hasilnya sama dengan 24. Kita tulis di sini 24. Nah, ini karena kita sudah menemukan X-nya berapa dan Y-nya berapa, kita tinggal tulis saja di sini. Yang pertama itu X-nya kan 0, berarti kita tulis di sini 0, sementara yang Y-nya 72. Tutup kurung. Yang kedua itu X-nya kan 24, kita tulis di sini 24, dan Y-nya itu 0. Ya, kita lanjutkan ke yang kedua. Di sini kita punya X ditambah Y sama dengan ya, kita lanjutkan yang kedua itu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Sama seperti yang tadi, kita tulis 0 dulu di sini. Kemudian kita kan akan mencari Y, berarti kita tutup X-nya. 48 dibagi Y, Y itu kan sama dengan 1, berarti kita
punya di sini 48 dibagi 1, yaitu hasilnya 48. Kemudian sama seperti tadi, kita tulis nolnya di sini untuk mencari X. Nah, untuk mencari X, kita berarti akan menutup Y-nya, yaitu 48 dibagi X berarti sama dengan 48 dibagi 1, yaitu hasilnya 48. Kita tulis di sini. 48. Kemudian kita kan sudah menemukan nilai X dan Y-nya. Jadi kita bisa langsung tulis di sini. Untuk X-nya itu sama dengan 0, Y-nya 48. Nah, di sini X-nya yang 48 dan Y-nya yang 0. Nah, karena kita punya di sini tanda kurang dari, di sini juga kurang dari, berarti nanti untuk tahap selanjutnya kan kita akan membuat grafik. Nah, pada grafik tersebut nanti kita akan membuat garis, dan garisnya itu di sini ada sama dengannya, berarti garisnya itu penuh dan arahnya ke kiri. Di sini juga sama, karena tandanya sama berarti ini juga penuh dan arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita lanjut tahap yang ketiga, yaitu kita masukkan yang tadi kita sudah cari, X dan Y-nya ke dalam grafik. Di sini saya sudah membuat grafiknya. Di sini kita punya sumbu X dan Y. Pada data yang tadi kan kita bisa lihat di sini, kita lihat di sini kan ada X-nya sama dengan apa ya? Kita bisa lihat di sini kita kan punya 0,72. Nah, si 72-nya ini kan ada di sumbu Y. Berarti kita tulis di sini 72. Kemudian yang kedua itu di sumbu X-nya kita punya 24. Tulis di sini 24. Lanjut yang kedua, di sini kan kita punya 48 di sumbu Y. 48. Dan di sumbu X-nya juga sama 48. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini menjadi garis. 72 ke 24, 48 ke 48. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengarsir garis-garis ini. Ini garisnya penuh ya, karena tadi ada tanda kurang lebih sama dengan di sini. Kurang lebih sama dengan. Kemudian kita arsir, di sini arsirannya ke kiri dua-duanya. Kita di sini arsir ke kiri. Sini juga sama, ke kiri juga. Kemudian jika sudah seperti ini, kita tinggal mencari DHP-nya. DHP-nya tuh yang terkena arsir paling banyak. Di sini yang terkena arsir paling banyak itu di sini. DHP-nya berarti di sini, karena dia terkena arsir dari yang ini, arsiran sini, dan juga ini. Nah, jadi DHP-nya di sini. Jika sudah ketemu DHP-nya, berarti langkah selanjutnya kita menentukan titik pojok dari DHP-nya ini. Titik pojok itu titik yang mengelilingi DHP. Berarti di sini ada yang pertama itu di sini, yang kedua itu ini, dan ini yang ketiga. Berarti di sini kita punya 48
kita tulis di sini. Karena ini di sumbu Y dan sumbu X-nya itu berarti 0, berarti kita tulis di sini 0,48. Kemudian di sini kita punya 24,0. Tulis di sini 24,0. Ya, di sini kan kita udah ketemu nih yang titik pojok yang pertama dan ketiga. Nah, yang kedua ini kan masih belum ada datanya. Berarti kita di sini akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tulis di sini eliminasi. Di sini kita tinggal ambil persamaan yang ada di sini, yaitu 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72 dan x ditambah y kurang dari sama dengan 48. Kita tulis di sini 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72. Kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 48. Nah, karena kita akan mengeliminasi salah satu variabel di sini, berarti ini kita ganti. Yang sebelumnya kita pakai tanda kurang dari sama dengan, kita ubah jadi 3x ditambah y menjadi sama dengan 72. Dan yang bawahnya juga sama, x ditambah y sama dengan 48. Nah, di sini kita akan mengeliminasi satu variabel. Karena di sini yang udah sama variabelnya itu atas dan bawahnya itu y, angkanya atau hurufnya. Jadi kita di sini akan mengeliminasi y. Cara mengeliminasi berarti kita tinggal mengurangkan ini. Karena kita akan eliminasi y di sini, karena y-nya juga udah sama, berarti kita tinggal coret. Di sini kita punya 3x dikurangi x, yaitu 2x. 72 dikurangi 48, yaitu 24. Di sini berarti x-nya sama dengan 24 dibagi 2. X-nya sama dengan 12. Nah, kita di sini udah punya nih x itu 12. Berarti tinggal kita substitusi. X sama dengan 12. Ke persamaan yang ke-1. Persamaan ke-1 tuh yang 3x ditambah y sama dengan 72. Di sini kita mensubstitusikan x sama dengan 12. Berarti di sini kita punya 3, karena x yang disubstitusiin ke 12, berarti di sini kita punya x kali 3 kali 12 ditambah y sama dengan 72. Kemudian di sini langkah selanjutnya tinggal 3 kali 12 itu sama dengan 36 ditambah y sama dengan 72. Nah, karena di sini 36-nya tidak bisa ditambah y, berarti kita pindah ruas. Di sini berarti tinggal y 70. Di sini sama dengan 72. Nah, karena 36-nya pindah ruas, di sini dia kan positif. Nah, berarti di sini dia menjadi negatif. 36. 72 dikurangi
36. Di sini berarti kita punya Y-nya sama dengan 36. Ya, sekarang kita masuk tahap yang terakhir atau langkah yang terakhir, yaitu dengan menghitung Z. Di sini kita tulis Z sama dengan, di sini Z-nya kita punya 600.000. Kita tulis di sini 600.000 ditambah 400. Nah, di sini cara mencari Z itu, nilai-nilai Z-nya, kita tinggal masukkan titik-titik pojok yang sudah kita temukan tadi, yaitu ada 0, dalam kurung 0,48, kurung, terus buka kurung lagi, yaitu 24, 0, kemudian yang terakhir itu ada 12,36. Nah, langkahnya itu sama kita di sini terus kita katakan dengan ini yang X itu kan 0, ini udah 0 ditambah 400.000 kalau yang ini dikalikan dengan yang yaitu 48 dikali 8. Di sini 600.000 kali 0 kan 0, jadi kita tidak usah tulis di sini, kita langsung tulis saja 400.000 dikali 48, yaitu 19.200.000. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu di sini kan kita berarti sama. Di sini kita pertama tulis angka 600.000. Nah, kemudian kita kalikan dengan yang X-nya itu 24. 24 ditambah 400.000 dikali 0. Berarti hasilnya adalah 600.000 dikali 24 adalah 14.400.000. Nah, di sini 400.000 dikali 0 itu hasilnya 0, jadi kita tidak usah tulis di sini. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu kita sama tulis 600.000 lagi. Dikalikan dengan 12 ditambah 400.000 dikali, di sini kita punya 36. 600.000 dikali 12 itu hasilnya 7.200.000. Kemudian di sini 400.000 dikali 36. Hasilnya itu 14.400.000. Kemudian kita jumlahkan, berarti hasilnya 21.600.000. Nah, karena tadi di soal kita diminta untuk tentukan nilai maksimumnya, berarti di sini nilai yang paling tingginya itu atau nilai maksimumnya itu 21.600.000. Selesai.